Pak Prabowo, kalau video ini sampai kepada Anda, geng Solo bersihkan semua. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Saya ulang 3 kali. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Ndro Chan. Ya, kita baca ya, Ndro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri, kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain. Dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya.
keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu. Dan sebenarnya tuntutan masyarakat kan nggak berat-berat amat ya. Pertama, semua rencana lu untuk naikin tunjangan anggota dewan itu batalin aja semua. Mereka sudah melakukan hal yang buruk, ngomong hal yang buruk, dan menciptakan semua kondisi ini jadi semakin buruk. Ya cabut beberapa tunjangan yang mereka punya. Ya anggota-anggota dewan kita yang menyiram minyak ke api, walaupun mereka sudah minta maaf, walaupun mereka sudah mengatakan nananinu gitu. Gue nggak tahu mereka minta maaf karena menyesal telah menyakiti publik atau karena takut harta kekayaan mereka hilang gitu ya, apapun itu ya. Tapi mereka udah minta maaf, cuman minta maaf aja nggak cukup. Sesekali lu tunjukkan jiwa kesatria lu mundur daripada dipecat, lu mundur dari jabatan lu sebagai anggota dewan. Seenggaknya itu sedikit menyelamatkan kehormatan lu, karena lu udah menyakiti pihak yang paling nggak boleh lu sakiti, yaitu masyarakat yang lu wakilin. Masih ada sisa-sisa harga diri, kehormatan, dan keselamatan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya teman-teman, kita lanjutkan di sini melalui komen-komentar dari teman-teman netizen. Yang dikatakan di sini, Takambat Adil, Jokowi, Prationo, Zulkifli, Viva, Alam Mukbawan maju terus, Om Ferry Irwandi. Penjara Raja Gibru dan majukan anak sorangan pembohong. Salam sehat selalu Bung Ferry Irwandi. Allah melindungi dan menjaga Bung Ferry, amin. Betul. Ama bersatu, Allah mengabar di setiap partai banyak orang sisipan. Jokowi dan Gibran harus dinempelkan. Semoga Gus doakan saja geng Solo Laknatullah merugikan negara, merayukan nyawa rakyat ribuan nyawa. Semoga Bang Ferry selalu dalam lindungan Allah. Bismillah, alhamdulillah kebongkaran. Semangat ya, Nak Ferry. Terus Bang, bersuara sampai Prabowo dengar. Inilah PKI Gaya baru untuk hancur Indonesia. Allah lindungi dan selamatkan, tujukan kebenaran, selamat berwujud. Mantap kawan, makasih keberhasilan dalam membela kebenaran. Sehat selalu, maju terus untuk membela keadilan kejujuran. Cepat tanggapan Adil si licik, Jokowi tukang pembohong atau penipu kita rakyat Indonesia. Jangan kasih luang karena umur kita nggak tahu lebih cepat lebih baik. Rakyat harus bersatu. Semoga segera diperlindungan Allah, swasta pengkhianat bangsa segera dapat azab, amin ya rabbal alamin. Salam akad sehat. Jangan dipenjarakan aja, kalau bisa dimiskinkan, dahsyat dihukum mati. Bongkar-bongkar Prabowo, jangan ikutan jadi jongsok si kurap. Sehat selalu Bung Ferry. Setuju. Turunkan Gibran, anak rezim perusak negara ini. Semoga banyak pemula yang sadar akan mempertahankan negara ini untuk menjadi baik. Untuk para pejuang kebenaran dan keadilan. Selamat Mas Irwandi, saatnya anaknya bergerak demi masa depan anak cucu kita. Maju terus suara keadilan demi tegaknya bangsa ini. Jangan sampai kendor demi tegaknya hukum. Amin. Semoga Allah melindungi kita semua yang dijalankan kebenaran. Berjuanglah anak Indonesia demi anak cucu kita. Saya hanya mendoakan kalian. Rakyat bergerak, nifalkan. Indonesia butuh pemuda seperti Bung Ferry untuk keberlangsungan masa depan yang baik. Semoga lahir Ferry yang lain di negeri ini. Terus perjuangan untuk rakyat Bung. Teruskanlah perjuanganmu Mas Ferry. Selalu dalam lindungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, betul Bung. Kami rakyat hanya bisa menyurahkan periksa tuntas ijazah birthday dan
wakil presiden jika bangsa dan negara ini akan adil damai. Ya Allah, mohon adil orang-orang yang berkhianat pada kami dan rakyat Indonesia. Bongkar terus Bang orang-orang jahat ini. Mantap Bang Ferry, makasih udah ungkap kebusukan para nokung. Presiden bingung mau ngapain, saling berhubungan, saling membutuhkan. Mantap Bang Ferry, demi keadilan dan bangsa Indonesia. Semoga ada orang yang cerdas seperti Bang Ferry, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Alhamdulillah, biralamin, se-Indonesia harus bersatu. Terima kasih ya pencerahannya, diperlukan pemuda-mudahan seperti ini yang disemankan semangat konsisten, konsekuensi pemikiran yang cerdas untuk rakyat, bagus dan negara. Mantap Mas Ferry. Alhamdulillah, semoga benar. Alhamdulillah, akhirnya ketahuan para pengkhianat, tinggal eksekusi. Semoga Mas Ferry sehat selalu, senantiasa dilindungi Allah swasta. Alhamdulillah, martabat Adi Jokowi. Terima kasih Pak Ferry, semoga sehat selalu dan dijaga keamanannya. Semoga semakin banyak Ferry yang lain yang memang mencintai negara Indonesia. Semua rakyat sudah menunggu ke siapa presiden untuk mengadil Jokowi. Beranikah apa rakyat yang harus mengadilkan Jokowi? Hayo viralkan jika ada NKRI harga mati. Adil Jokowi turunkan Gibran. Kalau tidak bisa, mari kita turunkan semuanya. Kalau cuman omong kosong. Alhamdulillah, semoga semakin banyak Ferry Amasari yang lain dan RCN yang lain. Halo Pak Prabowo yang masih waras, tolong segera bertindak. Sehat-sehat Bang Ferry, semoga selalu dalam lindungan Allah Bang Ferry. Rakyat membela negara, penjabat membela apa? Sebagian kita tidak ada kejujuran itu yang penting. Selamat perubahan, Hajar geng Solo. Mas Ferry sangat cerdas, makasih buat membuka pikiran yang sangat cerdas Mas Ferry. Negara ini mempunyai segalanya, namun karena sikap rakus kekuasaan, miskin harus bohong, fitnah, bahkan membunuh lawan politik yang punya hati nurani, akal sehat. Kalian sadar, satu saat nanti kejahatan akan kalian berbalik. Bismillah. Semoga Allah memudahkan dan para penjuang untuk rakyat Indonesia mampu dan mendapatkan balasannya untuk penjabat-penjabat yang tidak aman. Rakyat Indonesia memohonkan binasakan orang yang menzolimi saudaranya sendiri, jangan membiarkan mereka terus hidup. Setuju, berjuang. Aku rakyat cerdas, gak mau hasut. Kita juga tahu Prabowo masih bertekad melindungi Jokowi lewat orasi-orasinya, dan bukti fakta polisi masih di bawah kendali Jokowi. Bahkan Prabowo takut untuk menggantikan Kapolri. Tangkapan dan alih Jokowi jika mau negeri ini berubah yang baik. Amin. Ayo rakyat kompak, hanya kita yang rasakan bukan mereka.